Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan saya Rahmaniar. Saya Prodi Manajemen STE Bank BPRI Jateng. Untuk video kali ini saya akan membuat atau menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya mata kuliah aplikasi komputer ekonomi yang diampu oleh Pak Seftia Lutfi Eskom Mkom. Nah, baiklah langsung saja untuk efisien waktu saya share screen soal dan aplikasi POMKM-nya. Nah, di sini sudah muncul. Baik, nah untuk ini saya tampilkan dalam bentuk gambar ya karena tadi saya foto soalnya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Sebuah perusahaan multinasional PT Lutfi Jaya mencatat penjualan selama 1 tahun sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada data-datanya selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, adapun pertanyaannya itu yang pertama, dengan metode moving average 4 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-14? Kemudian yang kedua, dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,3 dan bobot kedua 0,7, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-15. Kemudian yang ketiga, berapakah prediksi penjualan PT Lutfi Jaya pada bulan kedua? 27. Nah, dari sini bisa kita lihat yang dari pertanyaannya bisa kita lihat bahwa modul yang ditanyakan yaitu adalah forecasting kan terkait prediksi atau paramalan. Baik, langsung saja. Ini untuk aplikasinya kita klik modul, kemudian kita pilih forecasting, kemudian klik new dan time series analysis. Untuk detailnya kita isi sesuai nama nama perusahaannya adalah PT Lutfi Jaya dan ada pun number pas periodenya itu ada 12. 12 kemudian ini untuk row names-nya saya pilih angka aja. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita masukkan untuk penjualan. Ini kita tulis aja ya, penjualan. Nah, untuk bulan pertama adalah 170 juta, kemudian bulan berikutnya 275, kemudian berikutnya 180, bulan berikutnya 190 juta penjualan, berikutnya 170, kemudian 130. Ini kita isi sesuai data dulu, 80, kemudian salah. Kemudian 170, kemudian 240, 250, berikutnya 225 juta dan yang terakhir 200 juta. Nah, jika sudah seperti ini, nah kita kembali lagi ke pertanyaannya dengan metode moving average. Oke, kita masuk ke metodenya ini moving average. Kemudian yang diminta adalah 4 bulan. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik solve untuk menganalisis. Nah, baik, untuk periode berikutnya yaitu 246. 246. Nah, karena kan tadi hanya sampai bulan 12 ya. Jadi kita tambahkan untuk bulan ke-13 itu 246 untuk mendapatkan bulan ke-14. Nah, kita edit data. Kemudian di sini saya blok dulu, kemudian kita klik insert rows. Nah, sudah ada. Kita klik 13, kemudian yang tadi adalah 246. Kita bulatkan ke bawah. Nah, yang ditanyakan bulan ke-14, sehingga kita langsung klik solve untuk menganalisis bulan berikutnya. Nah, di sini sudah muncul untuk periode berikutnya atau bulan ke-14, yaitu penjualannya sebesar 247,75 atau kita bulatkan 248 juta rupiah. Nah, itu untuk pertanyaan yang bagian A. Nah, baik, kita kembali lagi ke pertanyaan kedua. Dengan metode moving average dengan bobot 0,3 dan bobot kedua 0,7,
berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-15. Nah, ini bulan ke-15. Untuk itu, ini saya hapus dulu. Kita kembali sesuai data yang awal. Ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal memilih metode yang diminta itu moving average dengan ya bobotnya 0,2, berarti kita pilih 2. Di sini saya geser dulu biar lebih jelas. Nah, untuk yang pertama itu adalah 0,3, kemudian berikutnya adalah 0,7. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik solve. Nah, di sini untuk periode berikutnya atau bulan ke-13 itu sebesar 238 ya, 238. Nah, ini karena ditanyakan bulan ke-15, ini kita kembali ke edit data. Kemudian ini kita blok, kemudian insert lagi. Bulan 13 sebesar tadi 238. Ini kita bulatkan ya. Kemudian kita cari lagi untuk bulan berikutnya. Kita klik solve. Nah, yaitu 260,4. Ini kita bulatkan aja ke bawah 260. Kita edit lagi. Untuk bulan ke-14 kita insert lagi. Bulan 14 sebesar 260. Nah, maka untuk analisis untuk mendapatkan perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-15 itu kita lihat. Nah, di sini untuk perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-15 yaitu 244,6 atau kita bulatkan menjadi 245 juta penjualan pada bulan ke-15. Nah, ini teman-teman untuk yang soal B. Baik, kita lanjut ke soal C. Kita ke edit data. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah prediksi penjualan PT Lutfi Jaya pada bulan ke-27. Nah, ini kita pilih linear trend line model. Nah, ini kita hapus dulu untuk yang ini kita hapus dulu. Nah, jadi ini sudah kembali ke data yang awal ya. Nah, baik, kita langsung saja klik solve. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat untuk hasilnya. Untuk hasilnya di sini, untuk future di sini sudah ada future periodenya atau periode masa yang akan datang ini dari bulan ke-13 sampai bulan ke-26. Sementara yang ditanyakan adalah bulan ke-27. Nah, di sini sudah ada rumus, kita hitung manual aja ya. Di sini 167,652 ditambah 6,259 dikali time. Nah, time yang ditanyakan di sini adalah 27. Nah, ini saya hitung ini dulu yang perkalian 6,259 dikalikan 27, kemudian kita tambah dengan 167,652. Nah, hasilnya itu 336,645 atau kita bulatkan menjadi 337. Ini untuk saya hitung manual pakai kalkulator. Nah, teman-teman, jadi untuk prediksi penjualan pada bulan ke-27 yaitu 337 juta penjualan. Nah, itu untuk soal nomor 1. Nah, jadi kita save dulu untuk lanjut ke soal berikutnya. Adalah UAS. Nah, untuk berikutnya ini soalnya hampir mirip ya. Ini menggunakan forecasting. Nah, baik, kita baca dulu. Sebuah perusahaan multinasional PT Herlina Maju membuka hotline untuk berinteraksi dengan customer dengan rata-rata call
per hari adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah terkait panggilan. Kalau yang soal pertama tadi terkait penjualan. Di sini ada 10 hari ya. Nah, adapun yang ditanyakan yang pertama, dengan metode moving average 3 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-13? Kemudian yang dengan metode moving average dengan bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6, dan bobot ketiga. Nah, bobot ketiga di sini nggak diketahui sebagai tambahan informasi. Untuk bobot ketiga itu kita kasih 0,2. Berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11? Untuk yang C dengan metode tren, berapa perkiraan panggilan hari ke-18? Jadi seperti yang tadi ya teman-teman, untuk modulnya. Nah, kita langsung ke aplikasinya, kita klik modul, kita pilih forecasting, kemudian new dan time series analysis. Ini title-nya seperti biasa kita isi sesuai nama perusahaannya, yaitu PT Herlina Maju ya. Untuk number of periodenya adalah 10. Ini row names-nya kita pilih angka aja. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, baik di sini kita ganti adalah calls atau panggilan ya. Ini selanjutnya kita isi sesuai data. Untuk hari pertama ada 180 panggilan. Berikutnya ada 235, kemudian 196, kemudian berikutnya 85, kemudian 195, pada hari ke-6 240, berikutnya 285, kemudian 278, hari ke-9 190, dan terakhir 360. Oke, ke pertanyaan yang pertama, meminta moving average. Moving average dengan 3 hari. Nah, kita di sini ganti 3. Nah, setelah itu kita klik solve. Nah, untuk periode hari ke-11 itu adalah panggilan 276 karena ditanyakan panggilan pada hari ke-13, maka kita edit data, kemudian kita masukkan, ini kita blok, kemudian kita insert hari ke-11 yaitu 276 ya. Kemudian kita solve lagi. Kita solve, kemudian hasilnya adalah 275,3 panggilan. Jadi kita bulatkan aja ke bawah 275 panggilan. Kita edit lagi. Ini kita blok, kemudian insert. Jadi hari ke-12 adalah 275. Yang ditanyakan panggilan pada hari ke-13. Nah, ini kita tinggal klik solve untuk mengetahui hasilnya. Nah, bisa kita lihat untuk periode berikutnya atau panggilan pada hari ke-13 itu sebanyak 300,3,6 atau kita buatkan menjadi 304 panggilan. Nah, itu teman-teman untuk soal nomor 2 bagian A. Oke, kita lanjut ke soal bagian B dengan menggunakan wage moving average. Ini ada 3 ini ya. Bobot. Nah, kita isi yang pertama 0,4, kemudian berikutnya 0,6, berikutnya adalah 0,2. Oke. Oh ya, untuk ini saya hapus dulu karena kita sesuaikan dengan data sebelumnya. Jadi ini sudah panggilan ke-10 ya, sudah sesuai dengan yang di soal. Ini sudah sesuai, kemudian kita klik solve. Nah, baik, untuk berikutnya yaitu perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 adalah 261 panggilan karena ditanyakan adalah panggilan hari ke-11 sehingga hasilnya muncul seperti ini, 261 panggilan. Baik, nah itu untuk soal yang bagian B. Kemudian kita lanjut untuk soal yang ketiga, nomor 2 bagian C, yaitu dengan metode tren berapa perkiraan panggilan hari ke-18.
Nah, kita ke metode linear trend line model ini yang ditanyakan dari panggilan ke-18 ini kita tinggal solve. Oke, teman-teman di sini sudah kita lihat bahwa untuk panggilan ke-18 ini sudah ada ya. Di sini ada 390,46 panggilan atau kita bulatkan ke bawah aja menjadi 390 panggilan. Atau bisa juga kita menggunakan rumus yang ini untuk lebih jelasnya. Nah, jadi di sini untuk periode dari hari ke-11 hingga 24 sudah ada semua di dalam tabel ini. Nah, itu teman-teman untuk yang nomor 2. Baik, kita lanjut ke nomor 3 ini, kita save dulu. Oke, ini soalnya mana? Nah, ini untuk yang ketiga. Kita baca dulu. PT Mahanani akan mengirimkan barang dari kota A ke kota B dengan alternatif pilihan jalur sebagai berikut. Nah, di situ sudah ada jalurnya ya. Nah, kita lihat dulu berapa ininya ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, yang ditanyakan jalur manakah yang sebaiknya dipilih? Gunakan metode yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kalau untuk ini kita menggunakan ini ya, modul network ya. Baik, kita langsung saja ke aplikasinya. Kita cari networks. Kita pilih short route, rute terpendek. Kemudian kita masukkan nama perusahaannya adalah PT Mahanani ya, Mahanani. Kemudian number of branches-nya itu tadi berapa? 14 ya, 14. 14 kelebihan. Kemudian kita pilih direct. Direct kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk jalur yang tadi kita itu ya, jalur 1. Ini saya ganti aja manual jalur 2, kemudian jalur 3, kemudian jalur 4, kemudian jalur 5, kemudian jalur 6, jalur 7, jalur 8, kemudian jalur 9, jalur 10, 11, jalur 12. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yang start dari jalur yang pertama dulu. Jalur pertama ke 2 dengan jarak 20 km. 20, kemudian dari jalur pertama lagi kita ke jalur ketiga jaraknya 18, kemudian berikutnya dari jalur 1 ke jalur 4 ya. 4 sebesar 25. Ini kita harus teliti ya teman-teman. Jalur 1 ke 4 25 jaraknya. Kemudian berikutnya kita dari jalur 2 ke jalur 3 jaraknya 7 kilo ya. 7, kemudian jalur 2 ke mana ini? Ketiga, kemudian kelima ya. Kelima adalah 15. Kemudian berikutnya kita ke jalur 3 ke 4 itu 9 kilo. Kemudian jalur 3 ke 5 itu 27 kilo.
Kemudian jalur 3 udah, 3 ke 4 udah, 3 ke 5 udah, kemudian 3 ke 6. 3 ke 6 berapa ini? 33. Kemudian jalur 4 ya. 4 ke 8 yaitu 70. Kemudian jalur 5 ke 6 adalah 63. Kemudian 5 ke 7 34. Kemudian 5 ke 6 udah, 5 ke 7 udah, kemudian 6 ke 8 jaraknya 35. Kemudian ini 7 ke 9 45 kilo. Kemudian yang terakhir 8 ke 9 itu 27. Oke, nggak lama ya teman-teman ya. Oke, setelah seperti itu, jika sudah sesuai kita langsung klik solve. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Jalur yang sebaiknya dipilih adalah jalur 2, 8, 12, 14 di sini. Yang pertama adalah dari jalur yang pertama, kemudian ketiga, kemudian ke-6, kemudian ke-8, kemudian ke-9 dengan jarak yang ditempuh adalah 113 kilo. Ini untuk lebih jelasnya kita lihat ke itu ya, minimum distance ya. Oh, nggak ada gambarnya ini ya. Oke, jadi di sini aja kita gambarkan ya. Di sini untuk jalur yang kita pilih adalah jalur 1, kemudian kita ke jalur ketiga, kemudian jalur ke-6, kemudian jalur ke-8, kemudian jalur ke-9 dengan jarak tempuh adalah 113 km. Jadi ini adalah jalur-jalur yang sebaiknya dipilih untuk memecahkan masalah tersebut dan mengirimkan barang dari kota A ke kota B. Nah, itu ya teman-teman untuk soal yang nomor 3. Baik, ini kita save untuk nomor 3. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. PT Munich menyusun aktivitas dalam memproduksi sebuah mobil. Nah, di sini sudah ada datanya. Kemudian yang ditanyakan, dari gambar di atas, buatlah diagram aktivitas kegiatan tersebut dan hitung waktu normalnya. Nah, untuk ini kita menggunakan modul project management. Kita langsung saja kita cari project. Nah, ini project management. Kemudian kita klik new dan kita pilih single time estimate. Nah, kita langsung saja klik perusahaannya itu PT Munich. Adapun number of activity-nya itu berapa ini? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 5 ya, 5. Kemudian ini immediate. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita langsung saja untuk masukkan sesuai data. Ada gambar, ada admin, kemudian ada produksi, berikutnya quality control, dan yang terakhir ada pemasaran. Oke, adapun activity time-nya itu dari 10 gambar untuk admin 15 hari, produksinya 20 hari. Kemudian quality control-nya 5 hari dan pemasarannya 30 hari. Ini kita isi untuk yang admin gambar, kemudian ada
gambar, kemudian admin, kemudian di sini ada produksi, nah, kemudian terakhir quality control. Nah, ini teman-teman, kita langsung klik solve ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk projectnya. Di sini yang dipilih adalah yang apa namanya? Yang berwarna merah ini ada gambar, ada produksi, ada quality control, ada pemasaran dengan project yang dibutuhkan selama 65 hari ya, ini 65 hari. Di sini juga bisa kita lihat untuk nilai seleknya yang tanda merah, yang berwarna merah ini adalah 0, yang berarti jalur kritis ya. Yang nilai selek 0 ini berarti yang jalur yang dilewati adalah jalur kritis. Kita lihat bentuknya, coba lihat chartnya, diagramnya. Nah, ini bisa kita lihat untuk di sini kan yang ditanyakan adalah diagram aktivitas kegiatan tersebut dan hitung waktu normalnya. Nah, untuk normalnya ini dari gambar, kemudian ke produksi, kemudian ke quality control, kemudian yang terakhir ke pemasaran dengan jangka waktu ini 30, 35, kemudian 65 hari ya. 65 hari tadi saya jelaskan di awal yang tabelnya. Jadi ini adalah waktu normalnya. Nah, kalau yang ini untuk yang ini ke sini itu adalah yang tercepat, tapi untuk waktu normalnya adalah yang di bawah ini yang ada panah merah. Nah, ini teman-teman untuk yang soal nomor 4. Kita berikutnya soal nomor 5. Ini kita save dulu. Ini sama ya untuk soal berikutnya menggunakan project management. Nah, kita baca untuk nomor 5, PT Atika menyusun aktivitas dalam memproduksi produk sebagai berikut. Sini ada desain, program, dokumen, tes, dan advertise. Yang ditanyakan, buat diagram PET atau gambar kegiatan tersebut dalam waktu normalnya. Ini sama saja, kita masuk ke modul, kemudian masuk ke project management, kemudian new dan single time. Ini titelnya adalah PT Atika, ada number of ininya berapa ini, 5 ya. Aktivitasnya 5, kemudian kita klik OK. Nah, kita sesuaikan dengan soal. Yang pertama ada desain, kemudian ada program, kemudian berikutnya ada dokumen, ada tes, dan yang terakhir advertise. Nah, kita isi sesuai waktu pada tabel 30, nah ada 25 jam, kemudian 20 jam, dan 40 jam. Kemudian precedence-nya di sini desain. Untuk dokumen di sini ada desain juga, kemudian ada program, yang terakhir desain. Oke, setelah seperti ini kita klik solve. Waduh, ini ada masalah nih. Teman-teman, ini kayaknya ada gangguan. Ini saya coba buka ulang. Ini saya share ulang. Ini teman-teman, karena tadi ada kendala, makanya ini kita ulang. Kita masuk ke modul. Kemudian tadi project management. Kemudian klik new. Dan pilih single time estimate. PT Atika. Kemudian number of aktivitasnya adalah 5, karena di situ aktivitasnya ada 5. Dan kita klik OK. Di sini kita masukkan desain. Ini kita masukkan sesuai yang tadi ya teman-teman, maaf karena ada gangguan. Dokumen,
kemudian ada tes, dan ada advertise. Kemudian waktunya yang pertama 20 jam, kemudian 30 jam, kemudian 25 jam, kemudian 20 jam, dalam 40 jam. Dengan precedence-nya yang pertama ada desain, kemudian desain, berikutnya ada program, dan terakhir desain. Nah, setelah seperti ini kita klik solve untuk mencari jalur kritisnya. Nah, ke teman-teman, salah. Di sini bisa kita lihat nih, di sini ada yang tanda yang tulisan yang berwarna merah. Nah, ini maksudnya yang kita pilih jalur kritisnya yaitu ada desain, ada program, dan ada tes dengan projectnya itu 70 jam. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini untuk nilai seleknya adalah 0 yang berarti jalur yang dilewati adalah jalur kritis. Nah, kita lihat ininya ya, diagramnya. Oke, nah di sini bisa kita lihat untuk yang tadi kan ada desain, kemudian ada program, kemudian tes. Sini jika kita jumlahkan, kok nggak kelihatan semua ya. Ini untuk jangka waktu yang ditempuhnya adalah 70 ya. Sini desainnya 20, kemudian program 30, kemudian tesnya adalah 20. Jadi totalnya adalah 70 jam. Oke teman-teman, ini untuk soal yang nomor 5. Ini kita save, lanjut berikutnya. Oke. Nah lanjut, untuk soal nomor 6. Manajer sebuah restoran sambal Nusantara yang cukup sukses akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Analisis dengan teori antrian diketahui, tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 80 orang per jam, sistem pelayanan satu persatu dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit, serta dapat dilayani oleh 2 orang kasir. Yang ditanyakan ya, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran, jumlah rata-rata dalam antrian, jumlah rata-rata dalam sistem, kemudian waktu menunggu rata-rata dalam antrian, dan yang terakhir waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Nah, ini berarti terkait dengan antrian yaitu waiting lines. Berarti kita langsung masuk ke modul, kita cari waiting lines. Mana waiting lines? Nah, ini waiting lines. Kemudian kita pilih yang MMS ini ya. Oke, langsung kita kerjakan untuk ininya sambal Nusantara ya. Nusantara. Kemudian sambal Nusantara, kita klik OK. Nah, untuk erval rate-nya tadi berapa ya? Bentar, kita kembali itu 80 orang ya. Di sini 80. Kemudian service rate-nya itu 1 menit berarti 60 detik. Kemudian dilayani oleh 2 orang kasir. Oke. Ini kita kembali lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik solve. Aduh, error lagi teman-teman. Waduh. Ini teman-teman saya coba buka lagi, maaf. Ini aplikasinya sedikit loading. Ini saya share ulang. Kita ngulang lagi ya, nggak apa-apa. Kembali kita ke waiting lines ya, waiting lines. Kemudian kita klik new, kemudian kita pilih MMS ini.
Kemudian tadi apa ya, sambal Nusantara. Kemudian kita klik OK. Tadi arrival rate-nya 80, servernya itu adalah 1 menit 60 detik. Kemudian pelayanannya itu ada 2. Oke, kita langsung saja klik start. Bismillah. Oke, teman-teman, kita langsung jawab pertanyaannya. Nah, tingkat gunaan bagian pelayanan restoran atau average server utilization-nya itu adalah 0,67 atau 67%. Kemudian jumlah rata-rata dalam antrian itu adalah 1,07. Kemudian jumlah rata-rata dalam sistem itu 2,4. Kemudian waktu menunggu rata-rata itu 0,01 atau dalam menit 0,8 atau 48 detik. Kemudian untuk waktu menunggu rata-rata dalam sistem adalah 0,03 atau dalam menit 1,8 menit atau 108 detik. Oke, teman-teman, itu untuk jawaban nomor 6. Kita langsung ke soal berikutnya. Ini kita save dulu. Sebuah SPBU memiliki satu mesin pompa yang dapat melayani rata-rata 37 mobil per jam. Jika rata-rata mobil per jamnya 26 kendaraan, maka hitunglah. Ini sesuai yang soal yang tadi ya, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke modul. Kemudian kita masuk lagi ke waiting lines. Kemudian new. Nah, NNS. Nah, ini SPBU aja, SPBU. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk arrival rate-nya itu adalah kendaraan 26 ya, 26. Kemudian service rate-nya itu rata-rata 37 mobil per jam. Kemudian number of servernya satu ya. Karena hanya satu mesin pompa. Oke, setelah itu kita klik solve. Nah, ini sudah muncul untuk hasilnya. Untuk tingkat kegunaannya, bagian pelayanan pom bensin itu adalah 0,7 atau 7%. Kemudian untuk jumlah rata-rata kendaraan itu 1,66 atau kita bulatkan 2 ya. Kemudian untuk average atau jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem itu 2,36. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian itu 0,06 atau 3,83 menit atau 229,98 detik. Kemudian yang terakhir, waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam sistem yaitu 0,09 atau 5,455 menit atau 327,27 detik. Oke, teman-teman, itu untuk nomor 7. Ini kita save dulu, kemudian kita lanjut soal berikutnya. UAS 7 ya. Oke. Baik, kita langsung lanjut lagi ke soal berikutnya yaitu nomor 8. PT Ningrum dalam memproduksi satu produk membutuhkan waktu 7 jam per hari dan bahan baku sebesar 22 unit, pelayanan administrasi 2 dan penyusutan 2 unit dari hasil produksi selama 1 bulan. Hasil pencatatannya antara shift malam dan shift siang sebagai berikut. Nah, ini sudah ada keterangannya. Yang ditanyakan adalah hitunglah produktivitas. Oke, ini berarti kita masuk ke productivity modul. Kemudian kita mana nih? Productivity ya. Productivity dan klik new. Oke, langsung saja. Ini adalah kita masukkan nama PT-nya. Kemudian number input faktor ini ada 134. Kemudian number of temperanya ada 2, shift malam sama shift siang. Oke. Ya, di sini sudah muncul, kita tinggal klik jam kerja, kemudian bahan baku, kemudian ada administrasi, yang terakhir penyusutan atau depresiasi ya. Nah, kita masukkan dulu tadi jam kerjanya itu 7 jam, 7 jam per hari. Kemudian bahan bakunya ada 22. Kemudian administrasinya juga 2. Kemudian penyusutannya juga 2.
Adapun periodenya kita 20.000. Kemudian bahan baku jam kerja 500 jam, bahan bakunya 1000 unit, administrasinya 100, pesonya 50 unit. Kemudian berikutnya shift siang 22.500, kemudian 5.000 untuk jam kerjanya, kemudian 1.100, 100 unit, dan 60 unit. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung klik solve. Nah, itu kan ditanyakan produktivitasnya di sini, kita bisa lihat untuk produktivitas yang ini saya tidak ganti ya tadi, ini ya shift malam ya. Untuk produktivitas pada shift malam untuk jam kerja itu ada 40, kemudian shift siangnya ada 4,5 dengan di sini mengalami ini ya, penurunan karena di sini hasilnya adalah min 88,70%. Kemudian untuk productivity pada shift malam pada bahan baku itu sebesar 20, kemudian untuk shift siangnya 20,4546. Di sini mengalami peningkatan sebesar 2,2727%. Kemudian untuk administrasinya, produktivitasnya pada shift malamnya ada 200, kemudian produktivitasnya pada shift siang itu 225 dan mengalami peningkatan sebesar 12,5%. Sedangkan untuk produktivitas shift malam pada penyusutan yaitu 400, pada shift siangnya 375 dan mengalami penurunan sebesar 6,25%. Nah, sehingga secara keseluruhan produktivitas pada PTN Hikmi ini mengalami penurunan, di mana ini bisa kita lihat sebesar 51,2349%. Nah, ini untuk produktivitasnya teman-teman. Jadi bisa kita lihat produktivitas pada PTN Hikmi ini mengalami penurunan seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 8. Baik, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Ini sisa 2 soal lagi teman-teman. Oke, kita lanjut ke, nah ini untuk yang 9. Sebuah perusahaan air minum dalam kemasan Tika memiliki data tersebut berikut. Nah, ini sudah ada datanya. Dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan waktu 7 jam per hari, bahan baku 3 unit, pengawasan 10 jam, dan hitunglah produktivitas perusahaan pada masing-masing item. Nah, ini teman-teman seperti soal sebelumnya, ini menggunakan productivity. Kita klik new, kemudian kita masukkan namanya adalah air minum Tika ya, Tika aja. Kemudian untuk ininya berapa ini? 3, kemudian periodenya ada 2. Oke. Langsung saja kita ketik untuk jam kerja. Ada bahan baku, yang terakhir pengawasan. Nah, untuk jam kerjanya ada 7 jam per hari, bahan bakunya berapa tadi? 3 unit ya. 3 unit, kemudian pengawasannya 10 jam. Untuk berdirinya yang pertama 10.000, kemudian jam kerja 4.000, kemudian bahan bakunya 5.000, pengawasannya 1.000 jam ya. Kemudian periode yang kedua itu 11.000 untuk outputnya, jam kerjanya 5.000, kemudian bahan baku 6.000 dan pengawasannya 1.000 jam. Nah, teman-teman, kita tinggal klik solve untuk mencari produktivitasnya. Nah, oke, bisa kita lihat di sini untuk produktivitasnya untuk yang untuk periode pertama pada jam kerja itu sebesar 2,5 dan periode keduanya itu 2,2 dan mengalami penurunan sebesar 12%. Kemudian untuk yang produktivitas periode pertama pada bahan baku itu sebesar 2 unit, kemudian pada periode kedua sebesar 1,833
dan mengalami penurunan sebesar 8,33%. Adapun untuk produktivitas produktivitas pengawasan pada periode pertama itu adalah 10 jam, kemudian untuk periode kedua sebesar 11 jam dan mengalami peningkatan 10%. Dan untuk secara keseluruhan, untuk produktivitas air minum Tika ini itu mengalami penurunan sebesar 7,4603%. Nah, ini teman-teman untuk soal norma 9. Ini kita save. Kemudian soal yang terakhir. Saya bacakannya. PT Setia Mahanani Motor memproduksi ban kendaraan bermotor setiap hari lakukan pengecekan terhadap ban yang diproduksi. Seorang manajer produksi melakukan pengambilan sampel selama 12 bulan dengan pengambilan 2 minggu sekali dengan hasil sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada datanya selama 1 tahun. Kemudian pertanyaannya, jika manajer produksi menggunakan control chart P-chart dengan batas 3 sigma, bagaimana kesimpulan terhadap kualitas produksi PT Setia Mahanani Motor ini? Kita menggunakan modul quality control ya teman-teman. Kita pilih P-chart. Oke, kita langsung masukkan nama PT Setia Mahanani Motor. Number of sampelnya 12. Kemudian kita klik OK. Ya, harusnya ini ya tadi nggak bisa di itu deh. Di sini kita Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan terakhir Desember. Tinggal kita masukkan produk casetnya pada Januari ada 7, kemudian 8, kemudian 5, 10. Ini produk ban cacat, ban motor yang cacat 10, 7, 3, 0, 8, 6, 9, 7, dan 3. Oke, ini sudah menggunakan 3 sigma kan ya. Ini sudah sesuai 3 sigma. Kemudian sampel size-nya, untuk sampel size kita pilih yang terbesar. Ini yang terbesar adalah 10, berarti kita masukkan nilai 10. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung klik solve untuk mengetahui. Oke, di sini bisa kita lihat untuk total kecacatan. Cacatnya itu sebanyak 73 ban ya, 73 unit, kemudian total unit sampelnya itu 120, kemudian tingkat kecacatan atau defect rate itu 0,6083, kemudian standar deviasi atau rata-rata defisiasi proporsi 0,1544. Nah, untuk upper control limit-nya atau batas kontrol atasnya itu 1, kemudian center line atau mediannya itu 0,683, kemudian batas bawahnya 0,1453. Nah, ini untuk tingkat kecatatannya ya. Untuk ini kita lihat dulu control chart-nya, P-chart-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kecatatannya itu hanya terjadi pada saat bulan 7 ya. Di sini sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk PT Setia Mahanani Motor ini quality controlnya itu termasuk baik ya atau bagus ya, karena di sini hanya ada 1 bulan saja yang
mengalami kecacatan seperti itu. Oke teman-teman, itu untuk soal yang nomor 10. Ini saya save. Teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata atau salah eh, salah atau banyak kekurangan ya selama penyampaian, dan juga maaf karena tadi ada gangguan juga di aplikasinya. Nah, mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.